Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para barangkali sadayana, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bisa bertemu kembali walaupun melalui aplikasi WhatsApp. Tentunya kita tetap semangat belajar ya, stay at home, jaga kondisi kesehatan pribadi dan lingkungan ya tentunya. Baik, untuk kali ini Bapak akan memberikan singkat pelajaran tentang SKI ya. Ini sejarah kebudayaan Islam untuk semester 1. Ini buku siswa khusus revisi 2019 ya. Mata konsep yang akan diterangkan kali ini yaitu Maulana Malik Ibrahim, yang terdiri dari 2, biografi Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian peran Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Setelah biografinya kita akan mempelajari bagaimana silsilahnya, kemudian pendidikannya dan sikap. Untuk peran Syekh Maulana Malik Ibrahim, kita akan mempelajari dakwah melalui perdagangan, kemudian dakwah melalui keluarga kerajaan, dan satu lagi dakwah melalui pendidikan. Baik, yuk kita membaca sama-sama ya. Ini tentang sejarah di mana di Pulau Jawa itu diperkirakan abad ke-7 Masehi sekitar tahun 674 Masehi hingga 1433 Masehi. Di dalam rentan waktu sekitar 800 tahun, agama Islam belum tersebar luas dan hanya dianut oleh sebagian kecil penduduk Nusantara. Nah, mulai para pedagang sejak 674 Masehi membangun jalur hubungan dagang, namun meluasnya Islam ke berbagai pelosok Nusantara setelah kemunculan para penyebar Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Apa itu Wali Songo? Itu bahasa Jawa, wali dan songo berarti 9 wali. Istilah Wali Songo ini dikaitkan dengan lembaga dakwah yang berisi tokoh-tokoh penyebar Islam dalam usaha mereka mengembangkan Islam. Terorganisasi pada abad ke-15 dan abad 16 Masehi para penyebar Islam yang disebut dengan Wali Songo. Jadi ada 9 wali ini, para mubalik tentunya ya, yang betul-betul dilalasi dengan cara-cara damai, santun, toleran, dan dapat menyelesaikan diri dengan adat-adat lokasi pendidik. Jadi penduduk di Nusantara, di Indonesia ini betul-betul dia berbaur dengan sopan santun. Ini ya, kita amati sebelah kiri itu Syekh Maulana Malik Ibrahim yang pertama kali Wali Songo yang 9 itu datang ke Indonesia. Yang sebelah lagi foto banyak penziarah yang datang ke makom Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nih, coba kita perhatikan. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini datang dari Kasan. Sekarang itu masuk wilayah Iran, tempat jauh melalui perjalanan laut untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu menyebarkan agama Islam di Nusantara. Atas jasa dan pengabdiannya ialah selalu dikenang masyarakat. Apa yang nilai yang terkandung kira-kira? Wah, barangkali sadayana coba perhatikan. Orang yang banyak jasanya dalam kebaikan, menyebarkan kebaikan, mengajak orang ke jalan yang benar, itu khrijan nasa minad dhulumati ilan nur, kepada cahaya yang terang benderang. Akhirnya jasa mereka, khusus Syekh Maulana Malik Ibrahim ini dihormati, dikenang, dan dikembangkan, dilanjutkan ya. Jadi nilai yang terkandung di dalamnya adalah
Ya, jadi ruhul jihad berjuang tanpa pamrih dengan gigih untuk fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik. Kemudian yang kedua, coba renungkan lagi. Maka Maulana Ibrahim tak pernah sepi dari penjara untuk berdoa. Mereka datang di tempat yang jauh untuk berziarah. Coba bayangkan. Selagi hidupnya dikagumi, disanjung, ditaati, ya. Ketika sudah tiada, banyak penjara datang mendoakan. Jadi nilai yang terkandung adalah, ya, betul. Jadi jasa orang itu tidak akan dilupakan. Kebaikan orang itu tidak akan dilupakan. Walaupun orang yang sudah tiada pasti akan didoakan, ya. Pada datang harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan budi. Nah, itu ya. Makanya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang berbuat baik kebaikannya. Biografi Maulana Malik Ibrahim yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim, disebut juga Sunan Gresik karena beliau mengembangkan atau menyebarkan agama Islam di Gresik. Berasal dari Kasan, Persia, dekat Iran gitu ya. Ia dikenal dengan nama kakek bantal. Silsilah keturunannya tersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali. Itu khalifah yang terakhir, Ali bin Abi Thalib, ya, karamallahu azza. Nah, pada tahun 1371 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya yaitu Maulana Mahfur, Syahid Yusuf Mahrabi dan 40 orang pengiringnya. Jadi mereka itu orang-orang Gujarat, Farsi atau Persia itu datang ke Indonesia itu untuk menyebarkan agama Islam melalui jalur perdagangan. Jadi mereka itu berjualan dan menyebarkan utamanya. Ini dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim mula-mula dengan berdagang, kemudian pindah lagi, juga sudah berhasil ke desa Sambolo, pindah ke kota Gresik, tinggal di desa Sawah terus, dan kemudiannya dia datang ke kalangan istana untuk menyebarkan agama Islam, ya, Raja Majapahit, dan menyampaikan kebenaran agama Islam. Namun karena kebaikan dan kesopan santun sikap beliau, Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian dia itu di tempat inilah Sunan Maulana Malik Ibrahim itu membuka pesantren, diberi tanah oleh kerajaan. Ini suatu kebaikan, ya. Kemudian Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Sekarang udah 2020 tuh. Itu bertepatan dengan 8 April 1419 atau sekarang Hijriah itu 1441, ya. Tanggal wafatnya tertera pada prasasti makam yang di Desa Gapura, Kota Gresik, ya. Ini Kota Gresik, ya. Kalau kita lihat dari peta, ini Jawa Timur, ya. Mudah-mudahan kita bisa berkunjung, berziarah ke sana, diberikan umur panjang, sehat walafiat, takdirkan Allah, ya. Nah, sekarang peran Maulana Malik Ibrahim dalam perkembangan Islam di Indonesia. Ini yang pertama yaitu mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Jadi mereka semuanya Persia, Gujarat, Parsi itu datang ke Indonesia berjualan rempah-rempah. Mungkin orang Arab itu bawa minyak wangi, ya, kain-kain dari sana. Kemudian juga ada bawa
kurma, mungkin bawa kacang-kacang Arab lah gitu ya. Kemudian dia berdakwah sambil berjualan. Ada juga perannya itu mendakwahkan Islam pada keluarga kerajaan. Seperti tadi ya, walaupun tidak masuk, tapi akhirnya diberi kebaikan karena sikap santun, arif dan bijaksana ya. Kemudian dia diangkat menjadi sah bandar. Jadi seorang yang betul-betul berhasil dalam perdagangannya. Kalau sekarang itu konglomerat gitu ya. Ini sampai-sampai dia mendirikan sebuah masjid ya dengan izin kerajaan pada waktu itu. Ini seiring waktu mereka semakin tertarik, mulai Islam semakin banyak dan mendirikan Masjid Pasucinan. Sikap positif dalam pribadi Syekh Maulana Malik Ibrahim yang pertama melakukan dakwah secara bertahap dan tadri ya. Jadi tidak langsung. Kayak kalau dilangsungkan kan orang-orang mungkin tidak akan masuk. Jadi sedikit demi sedikit mengerti, faham, kemudian masuk ya. Step by step, ciron by ciron. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Al-Quran juga diturunkan itu berangsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, gigih dan tangguh dalam berdakwah. Dia tidak ada pandang waktu, kondisi apapun, dia terus ingat gitu. Balighani wal ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Kemudian santun dan dermawan dalam berdakwah, sopan santun ke masyarakat pribumi, dermawan, baik hati, respect ya. Kalau ada orang yang sakit ditengoknya, dibantunya. Yang keempat, toleran dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama. Betul-betul dijaga. Ini keempat. Kemudian yang selanjutnya, nah ini tugas. Selanjutnya tugas. Yang pertama tugasnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim menjalin hubungan baik dengan Raja Brawijaya walaupun sang raja belum bersedia masuk Islam. Bahkan dia diangkat menjadi penasihat kerajaan. Nah, pertanyaannya, pesan apa yang kamu bisa ambil dari sikap ini jika kamu bertetangga dengan orang yang berbeda keyakinan? Coba. Terus, sikap apa ya yang harus kamu ambil jika ada tetangga yang beda keyakinan, beda agama? Ini salah satu suri teladannya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Walaupun seorang raja belum masuk Islam, tapi dengan kebaikannya, sopan santun dermawan, ya, menghormati, menghargai, akhirnya dia dijadikan penasehat. Itu. Nah ini tugas yang pertama adalah sikap kamu apa yang bisa diambil jika kamu bertetangga dengan orang yang berbeda keyakinan. Yang kedua, tugasnya Syekh Maulana Malik Ibrahim selain sebagai penyebar Islam dikenal juga sebagai seorang pengusaha, bahkan menjadi sah bandara, saudagar ya, konglomerat kalau sekarang ini. Tenaga pikiran dan hartanya diabdikan untuk perjuangan menyebarkan Islam. Pertanyaan, apa yang ingin kamu lakukan jika kelak menjadi orang yang sukses? Amin ya, dalam meneladani sikap Maulana Malik Ibrahim. Tuh, silahkan. Jadi kalau kamu nanti menjadi orang yang sukses, apa yang harus kamu kerjakan? Itu tugas yang kedua ya. Jadi nggak banyak-banyak, dua saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Hikmahnya, Alla inna awliya Allahi la khafun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah Yunus
ayat 62. Shadaqallahul adzim. Nuhun, mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Ingat tugasnya dikumpulkan Senin, itu 2 nomor saja. Kasih tahu orang teman-teman yang lain yang belum masuk grup atau yang belum punya grup WA, belum punya Android, ya kita sama-sama beramal soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.